Pada 9 Mei, Taiwan bertambah 40.263 kasus lokal yang meliputi New Taipei lebih 14.000 kasus, Taipei lebih 7.000 kasus, dan Taoyuan lebih 6.000 kasus. Selain itu juga terdapat 41 kasus impor dan 12 orang meninggal. Untuk mengurangi risiko penyakit parah pada manula, CCC mengumumkan bahwa mulai saat ini, staf lembaga perawatan jangka panjang rawat inap yang memiliki kontak dekat dengan pasien terdiagnosis, jika hasil tes positif akan langsung diberikan obat oleh rumah sakit rujukan. 只要是属于住宿型长照机构的确诊者的密切接触者那他不用等到这个 PCR 阳性，他在快筛阳性的时候呢，就已经可以先符合这个投药治疗的资格。 Mengenai target pendataan isoman yang diganti menjadi kerabat dan tinggal yang bersama pada 8 Mei, Chen Shih-chung menjelaskan bahwa pendataan isoman di sekolah dan tempat kerja sebelum 7 Mei dibatalkan. Chen juga mengklarifikasi bahwa total 700.000 dosis obat oral ditujukan untuk kasus tanpa gejala dan ringan. Saat ini, obat Pfizer telah diresepkan untuk 1.249 orang dan Molnupiravir telah diresepkan bagi 750 orang. Kota New Taipei yang merupakan daerah terparah menambahkan pos penyaringan di komunitas Ren Ai di Shulin dan komunitas Yong'an di Banqiao menjadi total 37 pos penyaringan untuk menambah kapasitas tes PCR. Pemkot juga memberikan subsidi untuk memberi tes rapid kit sebesar $500 Taiwan per keluarga kepada 17.837 keluarga berpenghasilan rendah. Selain itu, dalam hal penangguhan sekolah, Kota New Taipei memutuskan untuk tidak menunggu hasil PCR positif dan mengizinkan sekolah untuk memutuskan sendiri proses pembelajaran jika terdapat guru dan siswa yang memiliki hasil tes cepat positif. Mengingat hasil tes PCR tidak dapat segera diketahui, Kota Taipei memutuskan guru dan siswa dengan hasil tes cepat positif akan dianggap terdiagnosis. Produsen utama lensa kontak Taiwan Pegavision dilaporkan membiarkan PMA yang terdiagnosis dan sehat untuk tinggal dan menggunakan kamar mandi yang sama yang mengakibatkan penyebaran virus di luar kendali dan ratusan PMA infeksi silang. Biro Kesehatan Kota dan Biro Tenaga Kerja telah turun menyelidiki kasus ini. 那目前公司采取分仓分流的方式，将确诊的移工住在同一个寝室。那有部分移工比较不愿意配合的部分，他们还在努力的处理当中。 Biro Kesehatan Taoyuan mengatakan bahwa 185 dari total 1.700 karyawan Pegavision terdiagnosis. Perusahaan yang terletak di distrik Quezon ini telah meminta PMA untuk tes cepat setiap 3 hari dan bekerja lokal sekali seminggu. Pegavision juga mengaku bahwa mereka membutuhkan waktu dalam menerapkan metode pengalihan jalur dan divisi sesuai pengaturan pencegahan epidemi. Biro Tenaga Kerja mengatakan bahwa pada prinsipnya PMA terdiagnosis akan dikarantina di tempat tinggalnya. Jika dalam asrama terdapat PMA yang sakit dan sehat, maka PMA akan dipindahkan dari tempat tinggalnya. Selain itu, kamar mandi bersama juga menimbulkan kesulitan penerapan metode pengalihan jalur dan divisi. Dalam hal ini, Biro Tenaga Kerja akan berupaya membantu masalah akomodasi guna mengurangi beban ruang asrama. Para pekerja migran Indonesia yang berhijab asyik duduk di atas rumput sambil bercerita dengan teman. Perayaan Idul Fitri di Taipei yang sempat terhenti 2 tahun karena wabah kembali digelar di Taman Taan pada 8 Mei. Larangan makan dan minum di lokasi ditambah imbauan untuk menjaga jarak sosial sangat mengurangi suasana lebaran. Tapi juga diizini keluar karena baru kali inilah seperti halal bihalal tahun yang lalu itu nggak ada gitu. Kekompakan gerakan tepukan dan tempo share tari saman yang membuka acara membuka perhatian para hadirin, mewarnai suasana lebaran dan memberi semangat kepada rekan-rekan senegara. Namun, banyak pekerja migran yang merasa gelisah dan cemas akan lonjakan jumlah kasus yang dikonfirmasi Taiwan pada beberapa hari terakhir. Kami merasa was-was ya, merasa pokoknya ada juga takut ya, ada juga takut terus nggak bebas seperti dulu karena sangat di beritanya itu di media sosial itu sangat kenaikannya sangat signifikan ya. Para pekerja migran mengungkapkan bahwa penyebaran epidemi telah membawakan banyak ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Perayaan Idul Fitri kali ini juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk beristirahat. Gerai yang ikut berpartisipasi pada tahun ini tidak berbeda jauh dari sebelumnya, di mana juga terdapat gerai kaligrafi Arab, jasa pengiriman uang, dan lain-lain. Meskipun gerai makanan dan minuman absen pada perayaan kali ini, tetapi pembagian souvenir kartu isi kad berbentuk masjid oleh Wali Kota Taipei Ke Wen-che juga menambah kesenangan hati bagi PMI dan penduduk baru di sini untuk bersantai sejenak di bawah kemelut pandemi.